Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kita mengenai peta konsep analisis jabatan. Di mana yang pertama akan membahas tentang latar belakang dan pengertian. Peta konsep ini menjadi awal untuk memahami dunia analisis jabatan, di mana analisis jabatan sebagai sebuah rangkaian proses penilaian organisasi yang komprehensif bisa menjadi bekal dan referensi tambahan bagi setiap praktisi, akademisi, dan peneliti organisasi dalam menambah profesionalitas dalam berkarya di bidangnya masing-masing. Mengenai pengertian, yang pertama kita membahas tentang pengertian jabatan. Jabatan merupakan identitas organisasional yang harus dirancang untuk memudahkan pencapaian organisasi. Sedangkan analisis jabatan adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntunan keterampilan dari suatu jabatan serta individu. Mengenai seperti apa sih yang harus diperkerjakan pada jabatan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu disiapkan untuk analisis jabatan. Yang pertama yaitu tahap persiapan awal. Tahap persiapan awal ini terdiri dari identifikasi, menetapkan metode pengumpulan data, dan inventarisasi jabatan yang ada di setiap unit. Yang kedua yaitu tahap pengumpulan persiapan awal. Tahap pengumpulan persiapan awal ini dilakukan dengan melalui beberapa cara. Yang pertama, metode observasi dan wawancara. Metode observasi yaitu melaksanakan analisis jabatan, mengamati secara langsung di tempat bagaimana tugas pekerjaan dilaksanakan, dan mencatatnya untuk diolahnya menjadi informasi. Dan yang kedua yaitu metode kuesioner. Metode kuesioner dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan kepada semua karyawan untuk diisi. Selanjutnya yaitu metode studi referensi. Metode ini mengandalkan pada pengetahuan dan ahli para karyawan untuk dibandingkan dengan karyawan yang lainnya. Metode selanjutnya yaitu metode kombinasi. Metode kombinasi ini menggunakan beberapa metode yang ada di atas. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap pengolahan data persiapan awal. Setelah proses pengumpulan data di atas selesai, tahap pengolahan data ini dilaksanakan dengan cara 1. Menentukan faktor-faktor dari penilaian jabatan. Dan yang kedua, menentukan bobot nilai dari setiap faktor. Yang ketiga, analisa hasil interview dan kuesioner yang telah diisi. Yang keempat, analisa persyaratan jabatan. Yang kelima, menyusun uraian jabatan. Keenam, melakukan pola penilaian jabatan sebagai dasar dari penentuan sistem personalia lainnya. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan rekomendasi bagi perencana tenaga kerja, pola pengadaan, seleksi, dan penempatan pegawai. Yang selanjutnya yaitu materi metode pengumpulan data. Ada observasi, wawancara, kuesioner, catatan laporan, dan membandingkan dengan job yang sama dari perusahaan lain. Observasi yaitu cara yang paling sederhana dilakukan untuk memperoleh informasi, baik langsung maupun tidak langsung, tentang pekerjaan suatu jabatan. Caranya untuk observasi yaitu dapat dilakukan diam-diam dengan mengamati pekerja yang melakukan pekerjaan. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan karyawan lain untuk memantau pekerjaan yang sedang diobservasi. Yang selanjutnya, wawancara, yaitu cara untuk memperoleh data secara langsung dari karyawan yang bersangkutan, karena dapat memberikan informasi yang cukup atau lengkap dengan kondisi yang sebenarnya. Pengajuan pertanyaan yang mudah ke sulit sesuai dengan bahan yang diinginkan. Yang selanjutnya, kuesioner,
yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada karyawan yang dituju. Hal ini dilakukan apabila wawancara mendapatkan kesulitan atau hambatan. Dengan itu cukup menjawab pertanyaan di kuesioner. Yang selanjutnya, catatan laporan sebagai tambahan informasi terhadap hasil aktual yang telah dilakukannya baik harian, mingguan, atau bulanan. Yang selanjutnya membandingkan dengan job yang sama dari perusahaan lain. Dengan jabatan atau fungsi yang sama, hal ini bermaksud sebagai tambahan untuk mengambil keputusan. Analisis beban kerja. Analisis beban kerja atau ABK merupakan salah satu alat atau teknik manajemen yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi tingkat efektivitas dan efisiensi kerja berdasarkan volume kerja. Pelaksanaan ABK juga bermaksud dapat meningkatkan profesional sumber daya manusia dan menciptakan organisasi yang efektif dan efisien pada setiap unit organisasi. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang efisiensi dan prestasi kerja unit atau satuan organisasi. Manfaat analisis beban kerja, yaitu penataan atau penyempurnaan struktur organisasi. Yang kedua, penilaian prestasi kerja, jabatan, dan prestasi kerja unit. Yang ketiga, bahan penyempurna sistem dan produksi kerja. Yang keempat, sarana peningkat kinerja kelembagaan. 5. Penyusunan standar beban kerja, jabatan atau unit. Penyusunan daftar susunan pegawai. 6. Menyusun rencana kebutuhan pegawai secara real sesuai dengan beban kerja organisasi. Yang ketujuh, program mutasi pegawai dari unit yang kelebihan ke unit yang kekurangan pegawai. Yang kedelapan, program promosi pegawai. 9. Bahan penyempurna program diklat. Selanjutnya adalah metode analisis beban kerja. Hasil yang diharapkan dari analisis beban kerja adalah sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai, harus menggunakan metode analisis beban kerja yang tepat. Dalam praktiknya terdapat dua metode. Yang pertama adalah pengamatan secara terus-menerus. Artinya, pengamatan terhadap objek dilakukan tanpa putus, yaitu dengan cara yang pertama adalah jam henti, yaitu suatu cara untuk menentukan waktu beku yang pengamatannya suatu aktivitas atau berlangsungnya suatu pekerjaan dan menggunakan alat utamanya. Yang kedua adalah micromotion study, yaitu suatu teknik yang mempelajari segmen terkecil dari suatu aktivitas pekerjaan. Metode selanjutnya adalah pengamatan tidak terus-menerus, artinya pengamatan dilakukan dalam waktu tertentu saja, yaitu uji petik tugas dan laporan. Selanjutnya, setelah diketahui metode analisis beban kerja, langkah selanjutnya adalah menentukan proses yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan fungsi unit kerja, langkah kedua mengidentifikasi tugas, langkah ketiga mengetahui waktu penyelesaian, yang terdiri dari observasi dan pendapat ahli, yang langkah keempat menentukan satuan waktu, langkah kelima adalah menentukan beban kerja. Selanjutnya adalah penilaian jabatan. Penilaian jabatan yaitu prosedur yang sistematis untuk menilai bobot suatu jabatan dengan membandingkan antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lainnya dalam suatu organisasi. Dalam praktiknya, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif terdiri dari dua metode, yaitu job ranking dan good
Job grading. Job ranking merupakan metode yang digunakan untuk menilai jabatan secara keseluruhan setiap jabatan satu dengan yang lain dalam perusahaan dengan urutan peringkat mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Kemudian job grading yaitu metode klasifikasi jabatan yang ada dalam kelompok atau kelas tertentu berdasarkan kesesuaian uraian jabatannya. Selanjutnya adalah metode kuantitatif, yaitu yang pertama adalah factor comparison method, yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan setiap jabatan dengan jabatan yang lainnya. Artinya, harus ada beberapa jabatan yang akan dinilai sehingga dapat dibandingkan dan dinilai. Tujuannya adalah untuk menerapkan prinsip keadilan sehingga setiap jabatan memperoleh jabatan yang sama. Kemudian adalah point method, yaitu memberikan penilaian berdasarkan ranking yang diberikan persentase kepada setiap aspek yang akan dinilai.